Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam bersama saya Ibu Eri. Bagaimana, sudah siap teman-teman? Sehat semua ya? Tema yang akan dipelajari hari ini adalah zat dan perubahannya, mengenai pengertian zat dan sifat-sifat zat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, sebelum masuk kepada pembelajaran, coba ada yang tahu gak perubahan-perubahan ini? Kalau teman-teman pernah bereksperimen seperti ini belum? Misalnya, teman-teman memasukkan air ke dalam freezer. Apa yang akan terjadi pada air? Benar, menjadi beku. Kemudian, ketika kita masukkan air ke dalam ketel panas untuk dididihkan, apa yang terjadi? Akan muncul uap tentunya. Uap itu dari mana sih? Betul, uap itu dari air yang dididihkan. Ia berubah menjadi uap atau gas, teman-teman. Namun, ketika kita tidak melakukan apapun pada air, tentunya ia akan tetap menjadi cair. Ini yang disebut dengan perubahan wujud zat. Apa itu zat? Ada yang tahu? Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, teman-teman. Zat juga terbagi menjadi beberapa macam wujud atau bentuk dan bisa berubah bentuk. Seperti tadi, air bisa berubah menjadi padat ketika dia masuk ke freezer. Atau air bisa berubah menjadi uap dan gas jika dipanaskan. Seperti itu, teman-teman. Ada yang tahu nama-nama perubahan bentuknya apa dan kenapa dia bisa berubah bentuk? Perubahan wujud benda itu tergantung kepada partikel-partikel yang ada pada benda tersebut. Zat yang ada pada benda, sebuah benda, benda padat, benda cair, atau benda gas, itu sangat mempengaruhi di mana konsentrasinya akan berubah-ubah. Benda padat, itu partikel-partikelnya rapat, sehingga ia kaku dan juga tidak bisa mengikuti wadah. Kemudian jika cair partikel-partikelnya renggang, teman-teman, sehingga ia bisa mengikuti wadahnya. Dan adapun gas, dia bisa berubah, bisa menempati wadah, namun dia aktif, teman-teman. Dan gas itu kan tidak empiris ya, tidak terlihat oleh kasat mata, seperti itu. Untuk perubahan-perubahan wujud benda ini ada nama-namanya tersendiri, teman-teman. Kalau gas berubah menjadi cair, itu disebutnya mengembun. Dari gas menjadi cair, itu mengembun. Kalau dari cair menuju gas, itu adalah menguap disebutnya. Kemudian dari padat nih teman-teman, menuju gas, itu disebutnya menyublim. Seperti kapur barus yang habis lama-lama, nah itu menyublim, teman-teman. Karena kapur barus itu padat, berubah menjadi uap, berubah menjadi gas. Itu disebutnya menyublim. Kalau dari gas, berubah menjadi padat, itu namanya mengkristal, teman-teman. Mengkristal. Yang paling gampang nih, yang paling kita sering temuin di kehidupan kita sehari-hari adalah dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat. Dari padat menjadi cair itu disebut dengan mencair. Kalau dari cair menjadi padat itu disebut dengan membeku, teman-teman. Itu mudah sekali karena kita sering menemukannya di kehidupan sehari-hari kita. Tadi kan kita belajar mengenai partikel-partikel yang ada pada zat. Nah, ini sangat mempengaruhi sifat-sifat zat, teman-teman, yaitu di bagian menempati ruang. Teman-teman bisa melihat di pojok atas ada berubah bentuk. Teman-teman bisa lihat air di dalam gelas, di dalam botol, di dalam ember, di dalam cerek. Keempat-empatnya air isinya, teman-teman. Kalau kita bayangkan, bentuknya itu berubah-ubah kan? Lihat teman-teman, yang di dalam gelas, air di dalam gelas menyerupai gelasnya. Air di dalam botol menyerupai bentuk botolnya. Air di dalam ember menyerupai bentuk embernya, teman-teman. Begitupun yang ada di cerek atau teko ya, teman-teman. Itu menyerupai dengan bentuk tekonya. Karena partikel di dalam air itu renggang-renggang, sehingga air lebih leluasa, zat cair lebih leluasa untuk mengikuti bentuk dari wadah. Sedangkan untuk benda padat, coba kita bayangin deh,
Kertas diual-ual segimanapun ketika dia dimasukin ke dalam gelas, kertas ya kertas, gak akan bisa berubah bentuknya jadi gelas, botol, ember, ataupun teko. Kayak gitu ya teman-teman. Atau balok kayu deh, balok kayu teman-teman. Potong, masukin ke dalam gelas, pasti ada ruangan-ruangan kosong. Karena kenapa? Karena partikel yang ada pada zat padat itu kaku teman-teman. Jadi tidak bisa mengikuti bentuk bentuk wadahnya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian sifat zat itu memiliki massa. Ada yang namanya kompresibilitas atau tekanan. Karena partikelnya padat, jadi benda padat, karena partikelnya berdekatan, kaku, jadi kalau kita kompres, kalau kita tekan, benda padat itu akan kesulitan teman-teman untuk meloloskan diri. Contohnya ada di situ kompresibilitas, di mana ada air, ada zat cair, ada zat padat, dan ada gas dikompres lewat suntikan. Kira-kira yang paling mudah ditekan yang mana teman-teman? Tentunya yang gas pertama, karena partikel gas itu sangat tidak konsisten, sangat tidak stabil teman-teman. Jadi dia lebih mudah mengalami tekanan, menerima tekanan. Sedangkan yang lain memiliki massa yang lebih berat daripada gas, seperti air misalnya. Tapi air lebih ringan dibanding zat padat. Seperti itu ya teman-teman. Selain daripada berubah bentuk, kompresibilitas, ada juga yang disebut dengan difusi. Difusi ini adalah ketika kita mencampurkan dua zat yang serupa gitu ya, tapi memiliki massa yang berbeda. Misalnya di sini ada contoh di dalam gelas ada air jernih bening gitu kan. Pastinya dia nggak gitu berat, lebih berat pewarnanya. Ketika pewarna diteteskan ke dalam air, maka pewarna itu akan berdifusi teman-teman, atau memenuhi ruangan, atau memenuhi atau mengikuti partikel-partikel air. Dia akan bersatu padu, nah itu disebut dengan difusi teman-teman. Atau kalau gasnya, kalau benda padat nggak bisa difusi ya teman-teman. Kalau gas, ketika kita menyemprotkan parfum, semprotannya mungkin ada di pojok ruangan teman-teman. Tapi wanginya lama-lama bisa memenuhi ruangan itu. Itu yang disebut dengan difusi. Di mana partikel-partikel gas itu menyebar, teman-teman. Partikel zat cair dari pewarna menyebar mengikuti zat cair yang ada di gelas tersebut. Parfumnya juga menyebar mengikuti gas lain yang ada di ruangan tersebut, memenuhi ruangan tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan difusi. Paham, teman-teman? Demikian sesi belajar kita kali ini. Tetap sehat, semangat, dan tuntas. Sehat raganya, semangat jiwanya, tuntas tugas-tugasnya. Semangat! Dan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.